juga kan yang di rumah? Iya dong pastinya. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. perlindungan-Mu sepanjang hidup kami. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar hati kami terfokus padamu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kok Yos tahu nggak, ada satu pribadi yang mengasihi kita semua. Siapa itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu setinggi-tingginya lagi.
Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastor Rere berharap setiap kita terus dengan keadaan yang sehat dan tetap semangat selalu. Hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Mari sebelumnya kalau semua setiap kita boleh sama-sama berdoa nih adik-adik. Buka tangannya yuk, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di dalam surga, hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena setiap kami diberikan hari yang baru dan kami juga diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama beribadah. Hari ini kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami sehingga setiap kami boleh sama-sama mendengarkannya dengan baik. Karena kami mau Tuhan, kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami sekalipun kami masih kecil, tapi biarlah kami boleh mendengarkan Engkau dan juga boleh semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak hari ini kita merayakan hari apa? Ayo, ada yang tahu? Hari Minggu. Ya bener banget sih, kita merayakan hari Minggu. Tapi ada hari yang khusus nih di hari Minggu ini. Ada yang tahu nggak? Coba bisikin lo saudara dong. Yups, kita merayakan hari Pentakosta nih adik-adik. Ada yang tahu nggak apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Jadi setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus itu ada 40 hari di mana Tuhan Yesus itu bersama dengan para muridnya. Setelah hari ke-40 itu Tuhan Yesus naik ke surga. Seperti yang minggu lalu udah diceritain ya adik-adik. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu telah menjanjikan loh sebelumnya tentang adanya penolong yang akan diutus untuk menemani para murid. Lalu ketika Tuhan Yesus itu sudah menjanjikan hal tersebut, para murid menanti dengan setia akan datangnya Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul adik-adik dicatat bagaimana para murid itu menanti dengan setia. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu berdoa setiap hari, mereka bersekutu setiap hari, mereka membacakan firman Tuhan setiap hari. Yang pasti mereka benar-benar bersekutu dia dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa kepada Allah supaya hadirnya sang penolong itu bisa datang dengan segera. Adik-adik, hingga akhirnya ada sebuah peristiwa yang spektakuler banget ketika Roh Kudus itu akhirnya datang. Nah, saudara kasih lihat nih gimana kira-kira peristiwa waktu itu terjadi supaya adik-adik bisa merasakan bagaimana situasinya ya. Yuk kita sama-sama lihat. Wake up, all of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying. Now we can leave this place.
Wow, keren banget ya adik-adik. Adik-adik bisa bayangin gak sih gimana peristiwa itu? Waduh, kalau Serere ada di hari itu, di tempat itu bersama para murid mula-mula, Serere juga bakalan terkejut. Serere bakalan kagum juga sih. Serere bakal membelahkan mata Serere dan mungkin juga bakal gemetar saking melihat itu sebuah peristiwa yang keren banget, dahsyat banget adik-adik. Adik-adik bisa lihat sendiri ya, Roh Kudus itu digambarkan dengan sebuah tanda, dua hal, adanya angin yang begitu kencang dan juga adanya api yang menyala-nyala. Tapi yang bikin lebih keren adalah angin yang kencang itu dan api yang menyala-nyala itu enggak membuat ruangan itu hancur, enggak membuat orang-orang itu kebakar. Iya, murid-muridnya masih baik-baik aja. Keren banget gak sih adik-adik? Adik-adik bisa bayangin kalau ada angin kencang saat ini, ada api sedikit aja, ada yang namanya kebakaran, ada yang namanya hancur berantakan karena tiupan angin yang kencang. Tapi beda banget ya sama peristiwa datangnya Roh Kudus. Wah, keren banget adik-adik. Adik-adik, tadi kita udah lihat peristiwa datangnya Roh Kudus itu dengan hadirnya dua tanda ya, adanya angin dan juga adanya api. Kira-kira dua tanda ini mau menunjukkan apa ya adik-adik? Yuk sama-sama kita simak. Adik-adik, angin itu sering diartikan sebagai suatu kuasa yang hebat dan juga penuh dengan kekuatan. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani punya arti, namanya angin ini disebut sebagai pneuma. Jadi arti dari kata ini tuh tadi loh, suatu kuasa yang hebat dan juga penuh dengan kekuatan. Kehadiran adanya angin ini juga berarti menunjukkan hadirnya Allah loh adik-adik, bahwasanya Roh Kudus ini adalah Allah yang memberikan semangat. Makanya dia penuh dengan kuasa dan juga penuh dengan kekuatan. Semangat yang diberikan dari Roh Kudus ini itu tuh juga berlaku untuk setiap kita loh adik-adik, supaya setiap kita terus semangat dalam menjalani hari lepas hari. Ada kuasa, ada kekuatan yang datang daripada Allah memenuhi setiap kita. Wah, keren banget. Kalau misalnya hal itu kita ingat, berarti untuk kita menjalani hari lepas hari, kita itu nggak seorang diri loh. Ingat ya, angin ini menunjukkan dan mengartikan suatu kuasa yang hebat dan juga penuh dengan kekuatan. Makanya adik-adik, kalau kita lihat nanti para murid setelah mendapatkan Roh Kudus, Roh Kudus, curahnya Roh Kudus untuk mereka, kita akan melihat bagaimana pekerjaan mereka itu dahsyat banget loh. Nah, tadi angin, sekarang api. Ingat nggak adik-adik dalam perjanjian lama, di mana ada kisah tentang api juga? Itu loh, waktu Musa ada berjumpa dengan Allah, ada pohon ara kan, ada semak berduri juga kan. Di situ akhirnya ada yang terbakar di situ. Dan api seringkali menunjukkan tentang kehadiran daripada Allah adik-adik. Iya, api itu sering diartikan sebagai hadirnya Allah. Maka ketika adanya Roh Kudus datang tercurah untuk para murid, angin dan api juga menunjukkan bahwasannya Roh Kudus itu benar-benar Allah. Wih, adik-adik, ini penting banget loh setiap kita ingat. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apakah setiap kita juga memiliki Roh Kudus? Pastinya dong, setiap kita yang telah percaya pada Tuhan Yesus itu juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan
membawa, menuntun setiap kita untuk memilih yang benar, bukan yang salah. Makanya adik-adik, setiap kita, walaupun kita ini suka nakal ya, tapi kita ini tetap bisa tahu mana yang seharusnya yang harus kita lakuin. Kita pasti tahu mana yang baik, walaupun kita pernah gagal untuk memilih yang benar dan baik itu. Dengan adanya Roh Kudus, setiap kita bisa menjalani hidup kita dengan sesuai firman Tuhan loh. Maka dari itu, untuk kita bisa mendengarkan Roh Kudus, bisa merasakan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, itu gak jauh-jauh dengan cara kita berdoa dan juga membaca firman Tuhan. Adik-adik, kita itu gak sendirian waktu kita berjuang melawan dosa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Ada Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada kita dari kedalaman hati kita untuk mengingatkan, kamu jangan lakuin yang ini ya. Tuhan Yesus yang menebus kamu, Dia suka hal itu. Kira-kira kayak gitu tuh adik-adik. Adik, kalau saudara udah bilang, waktu para murid itu penuhi oleh Roh Kudus, mereka akhirnya punya pelayanan yang sangat dahsyat. Petrus salah satunya. Dia gak takut lagi dengan tantangan. Dia gak takut lagi dengan orang-orang yang dulu menghakimi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus memampukan dia. Dulu dia menyangkal Tuhan Yesus, tetapi dengan adanya curahan Roh Kudus itu semakin memantapkan dia untuk melayani Tuhan. Bahkan nyawanya pun apa diberikan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah menurunkan penolong untuk para murid, Petrus pun menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui Roh Kudus itu pastinya 3.000 orang bertobat ketika Petrus berkhotbah untuk orang-orang itu. Itu bukan karena Petrus yang hebat ya, ingat adik-adik, tapi karena kuasa Roh Kudus itulah yang boleh menolong Petrus menjadi berkat, dan Roh Kudus itulah yang bekerja dalam diri 2.000 orang itu. Wah, keren banget ya adik-adik pekerjaan daripada Roh Kudus. Dia bisa mempertobatkan, dan dia juga, Roh Kudus juga bisa ngapain ya? Bisa menuntun setiap kita terus-menerus untuk bisa hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, gak perlu takut lagi ya untuk kehidupan yang kita jalani. Gak perlu takut lagi setiap hari. Kalau misalnya kita sekolah, kalau misalnya kita ada di rumah, gak perlu takut karena ada penolong yang selalu menuntun dan menyertai setiap kita. Adik-adik, Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kita selama-lamanya. Yuk adik-adik, kita mau bersyukur karena Roh Kudus menjadi penolong hidup setiap kita yang dicurahkan oleh Allah. Dan kita juga gak perlu takut lagi ya untuk boleh apa sih? Memberitakan Injil. Untuk boleh apa sih? Untuk memilih kebenaran yang boleh kita lakukan. Ingat, Roh Kudus yang akan menolong setiap kita dan memampukan setiap kita. Ayat hafalan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Kita sama-sama baca ini yuk. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalannya, dan juga ingat firman Tuhan hari ini yang penting banget nih, tentang Roh Kudus yang menjadi penolong setiap kita dan akan selalu menyertai setiap kita. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau boleh memberikan penolong untuk setiap kami yang percaya padamu. Ketika hidup di dunia ini, kami tidak sendirian, tetapi kami terus dijaga dan disertai selama-lamanya. Kami mau ketika kami hidup di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam kami mau terus berani dan juga menjadi berkat buat banyak orang.
Kami nggak perlu takut dengan tantangan, kami nggak perlu takut dengan hal-hal yang ada di dunia, karena ada Allah Roh Kudus yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus boleh berdoa dan membaca firman-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan dan peka dengan suara Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati sekolah kami, studi kami, berkati orang tua kami, bersama kami kesehatan dan kekuatan juga. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.